Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yunita Rahmawati Nasution dengan NIM 211095312 dari kelompok 7 sebagai moderator. Yang kelompok 7 beranggotakan Raisa Amelia dengan NIM 211095233, Prima Algifari dengan NIM 21109531034, Natasha Azahra Cinta dengan NIM 211011037 yang akan mempresentasikan makalah penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks dalam teknik elektro. Sebelumnya, saya akan memberitahu apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial dan bilangan kompleks. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Persamaan diferensial memegang peranan penting dalam rekayasa, fisika, ilmu ekonomi, dan berbagai macam disiplin ilmu lainnya. Secara umum, persamaan diferensial dibedakan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Bilangan kompleks adalah suatu bilangan berbentuk A plus BJ, di mana A dan B adalah bilangan real, sedangkan J adalah bilangan imajiner. Bilangan real A disebut juga bagian real dari bilangan kompleks, dan bilangan real B disebut bagian imajiner. Persamaan diferensial dan bilangan kompleks dapat diterapkan di dalam bidang keteknikan. Penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks dalam keteknikan, khususnya dalam teknik elektro, sangatlah luas. Contohnya di dalam kajian bidang sistem tenaga listrik, teknik kontrol, dan teknik tegangan tinggi. Oleh karena itu, penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks pada teknik elektro sangat dibutuhkan agar mengurangi kerugian dan dapat menentukan tingkat keberhasilan dari sistem tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan ke pembahasan bab 2. Yang pertama itu untuk penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks di bidang sistem tenaga listrik. Yang pertama itu untuk persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial ini pada sistem tenaga listrik dapat diterapkan untuk memodelkan generator, baik generator klasik maupun generator dua fasa. Nah, untuk generator klasik itu dapat dirumuskan secara persamaan diferensial aljabar yang mengikuti persamaan berikut, yaitu Y sama dengan Fx, Y, U, dan 0 sama dengan Gx, Y. Sedangkan untuk generator dua fasa dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial delta I sama dengan omega I dikurang omega S. Nah, untuk penjabarannya dapat dilihat sebagaimana yang terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu penerapan bilangan kompleks pada sistem tenaga listrik. Yang pertama ada pada sistem YE5, di mana pada sistem ini kita dapat memodelkan impedansinya menggunakan bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan R tambah JX, di mana R sama dengan resistansi dan X sama dengan reaktasi. Kemudian selain itu, bilangan kompleks juga digunakan untuk memodelkan daya aktif dan daya reaktifnya. Selanjutnya penerapan kompleksnya itu ada pada persamaan untuk kerja jaringan, di mana di sini kita juga menggunakan bilangan kompleks untuk memodelkan impedansinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Saya Prima Algifari yang akan menjelaskan mengenai penerapan pada sistem kendali. Yang pertama yaitu pada penerapan persamaan diferensial pada gerak satelit. Di sini kita memodelkan bentuk dari persamaan gerak satelit yaitu pada fungsi R double dot T dan theta double dot T. Selanjutnya yaitu penerapan imbalan kompleks pada sistem kendali untuk menentukan kecepatan simulasi kereta api berbasis microcontroller atau Arduino dengan menggunakan bilangan kompleks. Di sini kita menggunakan fungsi T, Z sama dengan X tambah I, Y sama dengan I tambah 2T per T kurang I. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan dengan kecepatan yang didapatkan sesuai pada grafik 2 dan grafik 1. Selanjutnya, yaitu kita penerapan persamaan diferensial pada alat pengukur kecepatan angin berbasis mikrokontroler AT Mega 328P. Di sini jika kita gambarkan bentuk dari gerak baling-balingnya, kita mendapatkan persamaan S sama dengan R theta. Lalu terdapat sebuah hukum di mana jika suatu benda tegar berotasi mengelilingi sebuah sumbu tetap, maka setiap partikel pada benda akan bergerak vertikal. Sehingga kita dapat menggunakan persamaan diferensialnya sebagai berikut, yaitu ds per dt sama dengan R theta per dt.
Baiklah, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, penerapan persamaan diferensial dalam bidang teknik tegangan tinggi, salah satunya pemanasan sekring listrik. Persamaan yang mengatur pembangkit panas dalam kawat yang membawa arus listrik dapat dirumuskan sebagai min K pi R kuadrat D kuadrat dikali T dibagi dx kuadrat ditambah 2 pi RH dikali T kurang TE pangkat Q sama dengan I kuadrat kali Rho dibagi pi R kuadrat. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada makalah. Selanjutnya, penerapan bilangan kompleks dalam bidang teknik tegangan tinggi pada materi pengukuran tegangan tinggi bagian resistor berpelindung. Dengan beberapa persamaan di atas, dengan memperluas fungsi hiperbolik dan sudut fasa antara tegangan input V1 dan arus menuju bumi adalah min omega RCE dibagi 6, maka didapatkan besar I1 sama dengan V1 dibagi R dikali 1 tambah omega RCE dibagi 12 ditambah J omega RC2 dibagi 3 dibagi 1 tambah omega RCE dikali 6 dikuadratkan. Untuk frekuensi yang tidak terlalu tinggi, nilai frekuensinya dapat diabaikan. Dan sedangkan untuk sudut beda fasa menjadi positif omega RCE pangkat 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yunita. Baik, dari pembahasan penerapan persamaan diferensial dan bilangan kompleks di bidang teknik elektro, dapat kita simpulkan bahwa penerapannya cukup luas dan cukup memberi kemudahan untuk mengatasi permasalahan matematisnya. Dengan terselesaikannya masalah matematis ini, diharapkan akan mengurangi tingkat kerugian dari jalannya sistem. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.